Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat umur, sehingga masih bisa menjumpai bulan yang amat sangat mulia, yakni bulan Ramadan yang kita kenal sebagai Sayyidus Syuhur, yakni bulan penghulu dari segala bulan. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini tentunya dapat kita rasakan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipanjangkan umur dan bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan menyampaikan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Semoga nantinya kita mendapatkan curahan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kali ini akan membahas tentang zakatul fitri. Ada dua kalimat. Pertama zakat, lalu yang kedua adalah fitrah. Kita memahami bersama bahwa secara bahasa zakat itu memiliki berbagai makna. Zakat bisa bermakna at-tuhru, artinya kesucian. Kenapa diartikan sebagai kesucian? Karena orang yang berzakat dan harta yang dikeluarkan sebagai zakatnya akan membersihkan diri dan hartanya. Kemudian khusus kepada zakat fitrah, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana tujuan daripada zakat itu adalah tuhratal lis-shaim. Kalimat tuhroh maknanya adalah kesucian. Kesucian bagi siapa? Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Maka dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, sungguhnya kita sebagai shaimin dan shaimat ini akan sucilah jiwa kita. Kemudian yang kedua, zakat juga bisa bermakna al-barakah. Al-barakah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sehingga kalau kita simpulkan orang yang berzakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, maka jiwanya akan selalu bertambah baik dan akan menjadi orang baik. Tutur katanya baik, sikapnya baik, niatnya baik, apapun yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan. Kemudian kalaulah zakat mal, hartanya pun akan menjadi harta yang baik, harta yang barokah, yang selalu mendatangkan kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, zakat bisa bermakna an-namu atau an-nama, artinya tumbuh dan kembang. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 261 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti seorang yang menanam satu butir benih, di mana satu butir benih ini pasti kalau dia tanam akan tumbuh satu batang. Tapi satu batang ini akan muncul sab'a sanabilah, 7 tangkai. Lalu dalam setiap tangkainya mi'atu habbah, akan ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, bukan hanya seperti itu, tapi Allah akan melipat gandakan setiap harta yang dia keluarkan sebagai zakat, infak dan sedekah. Maka melipat ganda ini maknanya adalah tumbuh dan berkembang. Bahkan dalam hadis Rasul, di mana Rasul mengatakan ma sodakot, mana kosot sodakotu min ma, mana kosot, tidak akan berkurang kata Rasul. Sodakotu min ma, harta yang kamu sedekahkan. Sedekah wajib kita kenal dengan zakat, sedekah yang sunnah itulah infak dan sedekah. Maka kalau kita simpulkan, orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, pasti hartanya berkembang, maka kesimpulannya dia akan menjadi kaya.
Konsep kalau kita mau kaya dunia akhirat, keluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang keempat, zakat secara bahasa juga bisa bermakna as-sulhu atau as-salah, yang maknanya adalah kebaikan. Ada juga yang memaknai as-salah ini beres. Beres itu artinya selesai. Sebab harta yang kita miliki ini ada hak-hak orang fakir, ada hak-hak orang miskin di dalamnya. Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang kamu miliki itu ada hak-hak orang fakir, ada hak-hak orang miskin. Ketika kita keluarkan, maka sudah beres. Yang tersisa adalah punya kita. Tapi kalau tidak kita keluarkan zakatnya, maka di dalam harta yang kita miliki itu ternyata ada juga kepemilikan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nauzubillah. Maka luar biasa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang memang setiap bulannya dia selalu menghitung hartanya. Sehingga jika sudah sampai nisab dia keluarkan zakatnya, jika belum sampai nisab dia berinfak dan bersedekah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua adalah fitrah. Fitrah itu artinya kesucian. Maka zakat fitrah sekali lagi adalah zakat yang akan mensucikan jiwa dari orang yang berpuasa. Yang menjadi fenomena kita saat ini, ketika Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020, di mana dalam surat edaran tersebut untuk mensegerakan membayar zakat sebelum Ramadan. Walaupun kalau kita baca secara seksama, yang dimaksud dalam surat edaran itu yang mesti dikeluarkan sebelum Ramadan itu adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Tapi kalau kita baca dalam Lailatul Fiqih, dalam beberapa kitab fikih, ternyata ada 3 pendapat ulama tentang kapan mestinya mengeluarkan zakat fitrah itu. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ibnu Hazm, wafat tahun 456 Hijriah. Menurut beliau bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah itu dalam kitab Al-Muhalla disebutkan waktu zakatil fitri alladzi la tajibu qablahu innama tajibu bidukhulihi thumma la tajibu bi khurujihi fahuwa isru turu'il fajri tsani min yaumil fitri. Ada satu kalimat yang terakhir dalam kitab Al-Muhalla ini, fahuwa isru tulu'il fajri tsani min yaumil fitri. Maka menurut Ibnu Hazm, zakat fitrah itu mesti dikeluarkan pada saat terbitnya fajar yang kedua, yang kita kenal dalam kajian fikih, waktu sholat subuh min yaumil fitri, dari hari fitri, tanggal 1 Syawal. Artinya kesimpulannya, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa kita mengeluarkan zakat fitrah itu masuk waktu sholat subuh. Tentunya sampai imam mengangkat takbir untuk sholat Id. Pendapat yang dibukakan oleh Ibnu Hazm ini dibantah oleh para ulama, sehingga pendapat ini termasuk kategori pendapat yang lemah. Kenapa? Ternyata para sahabat Rasul SAW, tradisi mereka membayarkan zakat fitrah ini ada yang 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Satu hadis Rasul SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan wa kanu yu'tuna qoblal fitri biyaumin aw yaumain. Di mana kata Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa para sahabat senantiasa mengeluarkan zakat fitrahnya qoblal fitri, sebelum hari raya fitrah, sebelum tanggal 1 Syawal, biyaumin, 1 hari sebelumnya, au yaumaini, atau 2 hari sebelumnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1511. Artinya pendapat Ibnu Hazm ini adalah pendapat yang lemah, karena
dalam prakteknya para sahabat ternyata ada yang menunaikan zakat fitrah 1 hari, 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal. Andaikan Ramadan itu 30 hari, berarti para sahabat ketika itu membayarkan zakatnya pada tanggal 28 atau tanggal 29 Ramadan. Kalaulah Ramadan itu 29 hari, maka para sahabat menunaikan zakat fitrahnya tanggal 27 atau tanggal 28 Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua yang dinyatakan oleh ulama Hanafiyah, para ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi, ini lebih luar biasa lagi. Dalam pendapatnya mereka mengatakan annahu yajuzu ta'jil sanatan au sanataini. Boleh membayarkan zakat fitrah itu disegerakan pembayarannya 1 tahun bahkan 2 tahun sebelum Ramadan. Kalau pendapat yang pertama tadi masih dalam bulan Ramadan, pendapat yang kedua ini di luar Ramadan, bahkan bukan hanya 1-2 hari sebelum Ramadan, 1 tahun bahkan 2 tahun sebelum Ramadan. Artinya kalau saat ini tahun 2020, maka dalam pendapat ulama Hanafiyah boleh kita membayarkan zakat fitrah 2020 ini di tahun 2019. Boleh juga di tahun 2018. Tapi sekali lagi, pendapat yang kedua ini dibantah oleh para ulama. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratal lis-shaim. Rasulullah SAW mempardukan zakat fitrah, tujuannya adalah tuhratal lis-shaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, minar lagwi warrafath wa tu'matal lil masaki. Kalimat tuhratal lis-shaim ini menjadi bantahan pada pendapat yang kedua ini. Karena ini mensucikan orang yang berpuasa, artinya harus ada puasa terlebih dahulu. Dan ada orang yang berpuasa. Sementara kalau 1 tahun, 2 tahun sebelumnya, belumlah diwajibkan puasa. Karena kewajiban puasa itu ada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang terakhir adalah pendapat mayoritas para ulama. Di mana dalam pendapat mayoritas para ulama ini mengatakan, boleh membayarkan zakat fitrah di awal Ramadan, dan memang amat sangat dianjurkan membayarkan zakat fitrah itu ketika akhir Ramadan sebelum berangkat untuk sholat Id. Maka ini pendapat mayoritas para ulama. Salah satunya menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab, di mana beliau ini wafat tahun 476 Hijriah, beliau mengatakan wa yajuzu taqdimul fitri min awwali syahri Ramadan li'annaha tajibu bisababaini shaumi syahri Ramadan wal fitri minhu. Menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, bahwa boleh membayarkan zakat fitrah itu di awal bulan Ramadan. Kenapa? Karena alasan beliau ada 2 sebab yang mewajibkan seorang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Sebab yang pertama, shaumi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Dan sebab yang kedua adalah wal fitri minhu, hari raya Idul Fitri itu sendiri. Maka selanjutnya Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, fa idza wujida ahaduhuma, apabila ditemukan salah satu di antara 2 sebab tersebut, baik itu shaumi syahri Ramadan maupun al-fitri minhu, salah satu di antara keduanya, jaza taqdimuha alal akhar, maka boleh mendahulukan di antara yang 2 tersebut. Artinya kalau sudah ada sebab yang pertama, misalnya shaumi syahri Ramadan, sudah ada puasa di bulan Ramadan itu, artinya di awal Ramadan, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah. Atau sebab yang kedua, kita lewatkan sebab yang pertama, ini yang kedua. Apa yang kedua? Wal fitri minhu, adanya Idul Fitri. Maka hadirnya Idul Fitri itu termasuk sebab
di mana seorang muslim dan muslimat hendaklah mengeluarkan zakat fitrahnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dilakukan menurut Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, kazakatil mali ba'da milkin nisab wa qablal haul. Apabila kita memilih salah satu di antara dua sebab tersebut, sama halnya seperti orang mengeluarkan zakat mal di mana harta tersebut sudah sampai nisab tapi belum jatuh tempo haulnya, belum sampai haulnya. Harta yang dia miliki sudah sampai nisabnya 85 gram emas, tapi belum setahun dia memiliki harta itu. Boleh dia mengeluarkan zakatnya di awal? Boleh. Tidak mesti dia tunggu 1 tahun. Karena syarat dalam mazhab Imam Syafi'i ini, ketika disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, faida wujida ahaduhuma, tidak usah keduanya, salah satu di antara keduanya saja sudah ada, maka boleh kita mensegerakan untuk membayarkannya. Wala yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Bahkan ditekankan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, tidak sah zakat yang dibayarkan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena dua sebab tersebut belum ada. Shaumi Ramadannya belum ada, al-fitrinya pun belum ada. Maka kalau ini dilakukan, hukumnya tidak sah. Ka ikhraji zakatil mal qoblal haul wan nisab. Perbandingannya sama seorang mengeluarkan zakat mal di mana kepemilikan harta itu belumlah 1 tahun dan belumlah sampai nisabnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat tentunya mengikuti apa yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin boleh sesungguhnya kita bayarkan zakat fitrah kita di awal Ramadan. Yang kedua, boleh juga kita membayarkan di hari terakhir. Tapi biasanya kita yang ada di kota Pekanbaru ini, karena orang-orang fakir, orang-orang miskin, asnaf yang 8, terutama lagi dalam kondisi wabah COVID-19 ini, mereka amat sangat membutuhkannya. Oleh karena itu alangkah baiknya segera kita bayarkan, lalu bisa juga segera akan kita distribusikan. Kalau sudah kita distribusikan, tentunya mustahik yang 8, asnaf yang 8 bisa memanfaatkan, bisa menggunakan zakat fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Apakah untuk tu'matan lil masakin, untuk konsumtif mereka, kebutuhan konsumsi mereka, maupun yang lainnya, sehingga di hari raya betul-betul mereka senang, gembira seperti kita pada umumnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat mayoritas ulama ini adalah pendapat yang tawazun, pendapat yang di tengah-tengah. Tentunya ini mesti kita lakukan. Apalagi sekali lagi di tengah wabah Covid ini, mari kita senantiasa berbagi. Apabila kita memiliki lapang rezeki, tentunya berbagi dengan zakat hukumnya wajib, infak sedekah hukumnya adalah sunnah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau permasalahan apakah mesti beras dan uang, dari dulu-dulu ini sudah disampaikan para ulama kita. Kalaulah kita ingin membayar dengan bahan pokok, silahkan. Bahkan Kementerian Agama sudah mengeluarkan kimat, sudah mengeluarkan berapa sungguhnya jumlah. Kalau mau dihitung dengan uang, berapa jumlah uangnya, senilai uangnya berapa, tergantunglah beras, tergantunglah bahan pokok yang kita makan. Kalaulah kita makan anak daro, tentu akan berbeda dengan topi koki, belida, dan lain sebagainya. Kalaulah yang dimakan orang tersebut adalah bulog, tentu nilainya, harganya pun akan berbeda. Maka dengan surat edaran ini, kita bisa memastikan satu daerah dengan daerah lain tentu akan berbeda nilainya. Walaupun berasnya sama timbangannya, yakni 2,5 kilo. Tapi kalau diuangkan, bisa saja harga di kota Pekanbaru lebih mahal daripada di Kabupaten Kampar. Kemudian di Kabupaten Pelalawan mungkin lebih murah ketimbang di Kabupaten Meranti. Oleh karena itu, Kementerian Agama sudah menyusun hal yang sedemikian rupa. Tentunya kita mematuhi saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari Kementerian Agama ini. Mudah-mudahan ini semua tentunya dapat
memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang saat ini terdampak masalah Covid ini. Hanya yang perlu kita tekankan di sini, karena zakat memang diperuntukkan kepada kaum muslimin dan muslimat, maka tidak boleh kita membayarkan zakat kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Sebab kalau kita bayarkan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, diperbolehkan itu kalau dia mu'allaf saja. Walaupun sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai mu'allaf, bahkan punya surat yang menurut mereka resmi. Nah, oleh karena itu ini juga perlu menjadi pembahasan kita bersama. Saya selalu menyampaikan, kalau mau terjaga dengan baik, kalau mau dana zakat ini terkoordinir dengan baik, tepat sasaran, alangkah baiknya setiap masjid yang sudah dibentuk UPZ-nya, unit pengumpul zakat, mari kelola dengan baik zakat yang dikumpulkan di masjid tersebut. Lalu kepada siapa didistribusikan, dibagikan? Kepada orang fakir miskin yang ada di sekitar masjid, kepada mu'allaf yang ada di sekitar masjid. Kalau ada mu'allaf yang datang dari tempat lain, yang datang dari daerah lain, tentu di tempat mereka tinggal sudah ada UPZ-nya, sudah ada unit pengumpul zakatnya. Tinggal mereka melaporkan diri mereka masing-masing ke sana. Jangan sampai ada oknum-oknum, orang-orang yang mengaku mu'alaf, orang-orang yang mengaku ibnu sabil, yang hanya memanfaatkan situasi, kondisi saat ini, sehingga mereka mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan seperti ini. Oleh karena itu, dengan kita membatasi bahwa yang akan didistribusikan zakatnya, penerima zakat tersebut asnaf yang 8, tapi tempat tinggal mereka di sekitar masjid tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa paham, oh ternyata ini adalah warga kami, ternyata ini bukan warga kami. Dengan seperti ini insya Allah dana zakat akan tepat sasaran. Tapi kalau kita sembarang saja untuk mengasihkannya, ternyata ada tetangga kita yang susah, tetangga kita yang miskin, tidak sempat kita berikan bantuan zakat, maka berdosa kita. Maka Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita akan mencintai tetangga kita, saudara kita, kalau kita tidak peduli dengan mereka? Maka zakat ini luar biasa. Kepedulian zakat ini, kepedulian infak sedekah ini tentunya akan meringankan beban saudara-saudara kita, tetangga kita, jiran kita, sanak keluarga kita. Dengan demikian, apabila dia tepat sasaran, maka ini semua akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan UPZ yang ada di setiap masjid sudah punya data sendiri. Karena yang menjadi kelemahan kita saat ini, di mana unit pengumpul zakat belum punya data berapa muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, orang yang wajib dikenakan zakat, berapa pula mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita sudah punya data, ini luar biasa. Tinggal kita mendistribusikan, tinggal kita menelepon menjemput zakat. Di masjid kami ada 100 muzaki, tinggal kita telepon, tinggal kita datangi. Kemudian di masjid kita ada pula 100 mustahik, maka tinggal kita berikan. Jangan sampai kita tidak punya data seperti ini. Kalau kita tidak punya data, maka ujung-ujungnya pendistribusian zakat itu tidaklah tepat sasaran. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak, kita tidak boleh memberikan kupon. Bahkan amil yang ada di UPZ, yang ada di unit pengumpul zakat, hendaklah memberikan secara langsung, mendatangi ke rumah masing-masing mustahik zakat itu sendiri. Mudah-mudahan di tahun ini, dengan banyaknya kita menyadari betapa pentingnya zakat, apakah itu zakat mal maupun zakat fitrah, Allah Subhanahu wa taala akan segera menghindari kita semua, akan segera menghilangkan wabah corona ini. Sebab kata Rasul, innamas sadaqah tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah itu, apakah zakat, infak dan sedekah, akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar segera wabah corona ini hilang. Wabah corona ini tentunya tidak lama-lama lagi berada di dunia ini.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.